Sudah. Sudah apa belum ya ini? Apa masih loading? Masih jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Jadi berjumpa lagi dengan saya Maitri Nurmonisa, dan di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Mbak siapa? Atia. Mbak Atia. Kalau saya itu Maitri Nurmonisa, saya semester 5 Prodi Manajemen Dakwah dari UIN Saizi Purwokerto. Sama juga ini seperti Mbak Atia, tapi Mbak Atia itu baru semester 1 Prodi apa Mbak? PAI. Nah, di sini saya dan kami akan bercerita sedikit tentang kisahnya siapa Mbak? Juraij. Iya. Siapakah sosok Juraij itu? Kalau kisahnya Juraij itu di Indonesia itu ceritanya itu kurang populer ya Mbak ya. Jadi di sini saya akan sedikit mengenalkan kepada teman-teman semua terkait kisahnya Juraij ini. Itu banyak banget hikmahnya teman-teman. Jadi kalian itu wajib menyimak cerita kita pada pagi hari ini. Ayo. Jadi siapa itu Juraij, Mbak Atia? Juraij itu adalah seorang ahli ibadah ya, yang terkenal di pada masa Bani Israel. Ya, zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu ada seorang yang merupakan seorang ahli ibadah. Itu seorang waliullah. Itu hidupnya itu cuma untuk ibadah terus. Jadi dia itu sampai membangun tempat ibadah itu namanya itu somah. Nah, somah itu terbuat dari tanah liat yang memang dibangun sendiri oleh beliau untuk menjadi tempat beribadah. Beliau itu benar-benar kayak menghindari masyarakat luas, menghindari keramaian, untuk menghindari fitnah dunia, maksiatan, sampai kayak kan udah banyak banget pada masa itu tuh kitab-kitab Allah itu udah banyak dirubah ya. Jadinya emang dia itu nggak mau terpengaruh. Jadi dia itu benar-benar hidupnya itu cuma di somah itu, tempat ibadahnya dia. Benar-benar cuma ibadah terus, nggak pernah yang lain-lainnya itu nggak pernah. Karena memang dia itu masih jomblo, masih belum menikah ya guys. Itu seorang pemuda. Sampai dia itu hidup cuma sama siapa Mbak? Sama ibunya aja. Iya, sama ibunya. Sampai kejadian itu yang ibunya manggilin. Oh ya, itu kejadiannya kan pas Juraij lagi sholat ya. Dia kan setiap hari sholat sunnah ya, sholat wajib, sholat sunnah. Terus tiba-tiba pas ketika ada ibunya lagi berkunjung ke tempat ibadahnya Juraij, itu pas banget Juraij kan lagi sholat. Nah, pas lagi sholat itu kebetulan ada ibunya datang manggil Juraij gitu. Pas sampai hitungan ketiga kok nggak Juraij nggak menghampiri ibunya. Iya, nggak nyaut gitu. Nggak nyautin ibunya. Akhirnya kan ibunya pulang gitu kan. Dengan rasa kesal gitu. Itu sholat apa Mbak? Sholat. Kayaknya sih kalau pas aku baca itu kayaknya lagi sholat sunnah. Sholat Juraij kan bingung juga kan ya pas lagi sholat, kayak bingung. Iya, aku mau jawab salam panggilan dari ibu aku atau sholat aku gitu. Sampai berapa kali itu? Itu kayaknya kejadian dipanggil ibu itu sampai 3 kali guys. Udah berkali-kali. Makanya ibunya tuh terakhirnya itu yang ketiga kalinya itu ibunya sampai marah banget. Kok ini nggak nyaut sholat terus kayak gitu kan? Emangnya jadi ibunya itu batin. Kok kan ibadah itu nggak hanya sholat, nggak hanya berpikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, nggak cuma itu. Jadi yang namanya berbakti sama ibunya juga itu termasuk ibadah. Karena apa? Karena ridhonya Gusti Allah itu kan ridhonya orang tua. Jadi surganya Gusti Allah juga ada di orang tua, termasuknya ibu. Makanya dari kalau misalkan itu sebenarnya hukumnya itu apa Mbak? Kalau misalkan dipanggil ibu pas kita sholat, itu sebenarnya itu kita harusnya itu
kalau misalkan sholat wajib itu kita menyegerakan untuk selesai, Ya, betul. biar cepat selesai sholatnya itu nggak apa-apa, langsung kita nyamperin ke ibunya, Iya. dipanggil kenapa bu, kayak gitu misalkan. Tapi kalau sholat sunnah itu alangkah baiknya kita langsung batalin aja, Harus mendahulukan yang ibunya gitu. dulu. Kalau pas lagi sholat sunnah ya mbak ya. Nah terus lanjut mbak, itu setelah itu kan ibunya batin tuh, Iya. emang ibadah cuma begitu kayak gitu kan. Terus akhirnya kan kayak langsung kayak apa, sakit hati mungkin ya, terus berdoa gitu. Berdoa kan pastinya kalau yang mendoakan itu kayak udah sakit hati kan pasti doanya jelek gitu kan. Iya, walaupun sayang banget, cinta Iya. banget ya, tapi kalau udah diawali sama emosi, Iya, cinta-cintanya kita sama manusia, sesama manusia itu tetap, kalau udah emosi ya doanya itu nggak baik kayak gitu. Makanya harus dijaga banget ya. Itu ibunya doa apa mbak itu? Yang pas aku baca itu katanya ibunya doain supaya Juraij itu pokoknya apa ya, doa sama Allah ibunya supaya Juraij itu jangan dulu meninggal sebelum dia dilihatkan sama wajah-wajah dari seorang pezina pelacur gitu. Oh iya itu. Terus ibunya juga doanya begini, semoga dia, maksudnya kayak dia itu mendapatkan fitnah dari seorang pelacur ya mbak ya. Ya bukan kayak fitnah sih, tapi dampak dari para pelacur itu. Sampai pada suatu hari itu tiba-tiba ada seorang pelacur perempuan itu itu pas zaman itu juga ya, zaman Bani Israel juga itu, katanya kayak lihat, ih itu pemuda kok rajin ibadah. Dengar dari masyarakat katanya apa, pengen nguji imannya Juraij gitu. Itu misalkan Juraij nanti saya godain terus dia mau, itu kira-kira orang-orang itu pada beranggapan apa kayak gitu kan. Jadi dia tuh kayak nyoba-nyoba begitu, tiba-tiba mikir kayak gitu aja itu perempuannya. Sampai pada suatu hari beneran tuh perempuannya itu datang ke Juraij, digoda-godain, yang diajakin zina, diajakin apa aja lah pokoknya lah ya, bermaksiat kepada Allah. Sampai Juraij itu menolak, dan beberapa kali dia udah ngajakin sampai perempuannya itu kayak greget sendiri. Ibaratnya ini pemuda gimana sih, diajakin enak-enak, diajakin berzina kok nggak mau kayak gitu kan. Kayak apa, punya dendam gitu. Akhirnya kayak punya dendam kayak gitu, udah diajakin kok nggak mau, kan rasanya gimana ya. Terus akhirnya pas kejadian keberapa kalinya itu ngajakin Juraij nggak mau itu, terus dia lihat ada siapa, dia kan kayak mau cari cara supaya si Juraij itu bisa dipermalukan sama masyarakat gitu. Akhirnya dia cari cara, tiba-tiba ada seorang pembala yang pokoknya yang ada di daerah tempat tinggal Juraij itu. Terus akhirnya si perempuan itu ngegodain pembalanya gitu, sampai pada akhirnya mereka melakukan itu hubungan ya, sampai perempuannya tuh hamil guys. Ya itu ngeri banget, sampai hamil. Dan ketika hamil itu datang ya ke orang, bilang menyebar fitnah ke orang-orang banyak ya kan ya. Pas udah perutnya udah mulai gede perutnya itu, menyebar fitnah ke orang-orang, hai orang-orang, saya itu dihamilin nih oleh pemuda itu, pemuda yang katanya ahli ibadah itu, pemuda yang katanya ahli apalagi tuh banyak, pokoknya dia itu derajatnya itu dekat banget sama Gusti Allah. Sampai pada akhirnya orang-orang itu percaya. Terus tiba-tiba pada suatu hari itu orang-orang situ datang ya ke Somah itu, tempat ibadahnya Juraij. Berbondong-bondong orang-orang banyak datang ke situ. Itu ngapain menanyakan apakah benar kalau Juraij itu yang udah menghamili perempuan itu langsung nanyain kayak gitu ya. Iya, itu benar-benar kayak digrebek kayak gitu loh. Itu banyak banget orang, tiba-tiba, "Hai Juraij, apakah kamu benar yang menghamili perempuan ini?" begitu kan. Tapi sebelum Juraij itu kan bilang ya, saya nggak tahu apa-apa, siapa itu nggak, benar-benar Juraij itu nggak tahu kayak gitu kan. Tapi orang-orang di situ tuh benar-benar kayak nggak mau peduli, nggak percaya sama Juraij. Juraij, apakah kamu mau berbohong kembali? Dasar kamu munafik lah, begini kata-katain pokoknya. Nah pada akhirnya Juraij itu benar-benar dibawa sampai diikat ya.
diikat ke tiang sampai hampir mau dibunuh juga ya, malahan sampai mau dibunuh. Terus pada saat itu juga Juraj itu dibawa di tengah-tengah apa namanya, keramaian dikelilingin itu nggak sih, para pelacur pokoknya. iya, yang masuk tempat masuk tempat pelacur kayak gitu lah pokoknya. tapi Itu kan katanya juga kalau apa zaman pelacur zaman Nabi dulu jangan disamain sama pelacur zaman sekarang. rasanya beda gitu. Dulu tuh pelacur tuh rasanya kayak wow, agung banget agung banget, masya Allah banget. Kalau pelacur sekarang mah nggak kelihatan dia pelacur kalau biasa gitu, kayak udah biasa. Kalau zaman dulu tuh enggak. Jadi pas Juraj itu apa namanya masuk ke tempat itu, melihat wajah-wajah para pelacur, perempuan pelacur, itu langsung kayak nyadar apa jadi langsung ingat kayak kesalahan sama ibunya. Oh ini doa doa ibuku katanya kan. Akhirnya dia inget doa ibuku kan, doain apa supaya dia sebelum mati itu melihat wajah-wajah para pelacur. Di situ Juraj itu langsung menyadari segala kesalahannya, bahwa saya ibadah dan lain sebagainya, kok kalau di itu ibunya nggak nyaut kayak gitu kan. Padahal ibadah itu nggak harus subhanallah walhamdulillah, nggak harus baca Quran aja, nggak cuma sholat aja, harus imbang gitu ya dunia gitu. Iya, kayak hablum minallah hablum minannas ya kan. Ibaratnya kita juga cinta sama Gusti Allah, kita juga harus mencintai makhluknya Gusti Allah, jadi harus seimbang benar-benar, apalagi sama ibu kita. Nah setelah melihat para pelacur itu kan udah nyadar tuh, langsung apa kejadian selanjutnya anaknya kayaknya udah lahir ya pasti udah lahir, kemudian mana bayinya kayak gitu pokoknya. udah lahir, terus Jurajnya kayak dibawa ke tempat itu kan, di keramaian kayaknya banyak banget, pokoknya katanya di situ tempatnya penuh banget, ada yang di atap gitu, terus sampai ke apa ya, tempat sholatnya itu kan dihancurin, somahnya itu dihancurin sama orang-orang guys. Terus itu apa namanya, pas udah mau dibunuh apa ya Juraj itu minta kesempatan sama orang-orang, mohon maaf untuk mungkin bahasanya begini, mohon maaf untuk sebelumnya kepada teman-teman, bukan teman-teman tapi para saudara-saudaraku begitu bahasanya, saudara-saudaraku. Sebelum kalian membunuhku, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat guys. Jadi Juraj itu meminta izin kepada orang-orang untuk sholat dulu 2 rakaat. Nah ketika itu udah selesai sholat 2 rakaat, lalu Juraj mencari bayinya. Jadi minta di apa namanya, mana bayinya kayak gitu kan. Boleh saya melihat bayinya, terus akhirnya dikasih tuh bayinya. Nah pas udah digendong, terus bayinya itu ditusuk pakai jarinya Juraj di perutnya, ditul doang sih, nggak ditusuk tapi ditul doang perutnya bayinya. Terus ditanyain tuh dengan kuasa Allah kan, dengan kuasa Allah. Kita itu tuh sebuah kayak mukjizat apa ya karena apa mukjizat apa karomah apa mohon maaf guys, itu berisik, para pak dosen itu lagi main tenis meja, jadi mohon maaf ya. Jadi setelah itu tuh apa namanya, karena Juraj orang yang termasuk dekat dengan Allah, jadi diberikan apa karomah sama Allah. Nah akhirnya tuh guys, aneh banget pas apa namanya ditusuk sama jarinya Juraj itu, bayinya langsung ditanyain, bapak kamu itu siapa katanya. Terus bayinya otomatis langsung jawab, bukan jawab ya, tapi bisa menjawab. Bapakku ya itu, langsung sama nunjukin ke penggembala yang lagi lihat Juraj itu mau dibunuh. Jadi orang-orang tuh langsung apa namanya, langsung mengetahui langsung bahwa itu cuma fitnah, bukan Juraj yang melakukan pelecehan itu terhadap pelacur itu, tapi sebenarnya malah penggembalanya. Nah dari kisah itu bisa diambil kesimpulan bahwa kita itu harus sangat-sangat menjaga,
kita harus sama-sama menjaga kehormatan kita kepada ibu kita, kepada orang tua kita, terutama ibu lah ya. Ibu itu kan seorang yang benar-benar memegang surganya kita, surganya Gusti Allah itu ada di ibu. Jadi memang apa namanya, kita nggak boleh sampai Gusti Allah aja nggak apa-apa kalau misalkan itu kebaikan, utamakanlah ya ibunya, nggak apa-apa kan katanya kayak gitu. Walaupun sholat itu kan misal kayak sholat sunnah kayak gitu juga nggak apa-apa, dibatalin dulu aja, yang penting didahuluin buat berbakti dulu sama ibunya. Tapi nggak berarti bahwa kita tuh harus meninggalkan ibadah, kita harus meninggalkan wajib-wajibnya kita sama Gusti Allah, nggak begitu yo. Tapi lebih utamanya kan kayak gitu intinya. Nah, apalagi kamu mau menyampaikan apa nih tentang cerita itu? Ya pokoknya yang dapat kita amanah yang dapat kita pesan dari cerita ini adalah cek. Nah, maaf ya guys. Ya. Pokoknya amanah yang dapat kita petik dari cerita Juraij ini adalah kita harus mematuhi orang tua, terutama ibu gitu. Ya itu sih Aja ya guys. Ya, jadi jangan sampai ya, misalkan nih seorang laki-laki itu kan bakal jadi tulang punggung keluarga, itu jangan sampai menelantarkan anaknya, istrinya, orang tuanya cuma karena alasan saya mau ibadah dulu, sampai lupa bahwa dia itu punya tanggung jawab penuh sama istrinya, anaknya, harus bekerja dan lain sebagainya. Tapi cuma ibadah terus, ya kita nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan anak istri kita kalau misalkan prinsipnya beribadah. Emang Gusti Allah mau langsung nurunin makanan kan? Enggak, itu harus ada ikhtiarnya kan teman-teman. Jadi itu untuk para laki-laki terutama itu harus benar-benar berbakti sama ibunya, itu harus ditingkatkan lagi seperti itu. Selain juga sebagai ibu supaya kalau salah gimana tuh jangan sampai melontarkan kalimat yang gak baik untuk anaknya gitu. Nah itu untuk perempuan, khususnya untuk kita nih ya, itu kalau misalkan nanti kita jadi ibu, itu benar-benar ucapannya kita tuh harus dijaga banget. Karena emang ucapan kita itu benar-benar kalau udah jadi ibu tuh mustajab banget gitu loh teman. Wow, ibunya itu kafir ataupun apa ya, katanya itu tetap mustajab aja kayak gitu katanya. Kan ngeri banget enggak sih? Bener-bener harus hati-hati. Jadi mungkin itu aja ya guys cerita pada pagi hari ini, semoga itu ceritanya bermanfaat. Kalau saya itu sebenarnya nggak bisa menceritakan secara detail, jadi itu cuma kayak gambaran-gambarannya aja. Tapi itu sebenarnya kalau kalian itu mau nonton secara langsung, nanti bisa japri ke saya, siaran videonya siapa kita nontonnya di channelnya Kadang Husein. Ya betul sekali Husein, nanti saya kirim link. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman dari kita pamit, mohon undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terus kalau udah gimana, mau di save?